Video ini bertujuan edukasi, bukan pornografi ataupun zina. Selamat datang di channel Reformasi Seksualitas, dan pada hari ini kita akan membahas tentang cara untuk menambah libido istri ya. Jadi pada video sebelumnya sudah pernah saya bahas untuk menambah libido suami atau libido pria. Nah, kali ini kita akan membahas tentang libido istri. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas ya libido itu apa. Jadi libido itu adalah hormon yang dikonversikan menjadi nafsu gitu ya. Jadi pada wanita itu ada namanya hormon estrogen ya. Nah, kalau hormon estrogen ini tinggi, dia otomatis libidonya atau nafsunya akan tinggi juga. Gunanya apa libido ini? Libido tinggi, maka dia akan lebih sering minta ya. Lebih sering minta. Nah, bagaimana seorang suami itu tidak bisa senang ya kalau istrinya yang minta duluan ya. Itu pasti akan lebih senang daripada suaminya sudah nafsu tapi istrinya masih malas gitu ya istilahnya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan bang supaya libido istri itu tinggi? Nah, ada beberapa hal ya, kita sebut saja 3 hal ya yang utama yang mempengaruhi libido istri. Yang pertama tentunya makanan, yang kedua adalah psikologis. Nah, yang pertama makanannya. Makanan apa yang bisa menambahkan libido istri? Jujur saja saya sebagai pria jarang mencari informasi mengenai makanan penambah libido untuk perempuan ya, karena saya laki-laki begitu kan. Nah, tetapi sudah saya pelajari beberapa hal ya di internet itu bahwa mirip juga dengan makanan pria ya. Nah, contohnya di sini ya nomor 7, kacang-kacangan ya. Semua jenis kacang-kacangan mengandung fitoestrogen. Jenis kacang adalah kacang mete, almond, pistachio, kacang merah, dan kacang hitam ya. Setelah itu kalau kita lihat di milik pria ya, di milik pria nomor 1 juga kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan, kenari, almond, eh, kacang mete ya, kacang tanah, dan kacang-kacang lain ya. Nah, mungkin jenis kacang berbeda memiliki hormon yang berbeda juga, tapi kalau menurut saya selama makanan itu sehat ya, itu baik hormon pria atau hormon wanitanya otomatis dua-duanya akan bertambah ya. Karena menurut saya makanan yang sehat itu pasti akan menyehatkan tubuh dalam segi manapun ya, baik mau dari hormonnya, mau dari ototnya, mau dari pikirannya ya, jiwanya, semuanya akan sehat menurut saya. Nah, juga seperti sayur ya, ini dikatakan brokoli ya, ini fotonya brokoli itu bisa menambah hormon estrogen. Nah, ini juga buncis ya, buncis mengandung estrogen tinggi. Kalau mau dibilang hormon estrogennya tinggi, nggak terlalu juga ya, karena banyak pria makan buncis tetap maco gitu ya istilahnya. Ada juga tempe ya, tempe tahu. Itu iklannya nggak benar. Tahu tempe ya, tahu tempe kedelai, kedelai, biji-bijian, ya terong, buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, ini istilahnya hampir semua makanan disebut ya. Nah, jadi kita anggap saja sayur, kacang ya, tempe tahu. Nah, tapi yang tidak disebutkan adalah kuning telur ya. Memang kalau kuning telur ini saya percaya lebih ke hormon pria, dan juga terutama telur asin ya, itu lebih ke hormon pria, dan juga kecambah. Tapi kalau dibilang kecambah, kecambah itu juga termasuk kacang ya. Kecambah adalah kacang yang keluar akarnya. Jadi bisa dibilang semua makanan itu yang sehat bagus untuk hormon ya. Tetapi kalau pria lebih banyak ke konsumsi telur dan telur asin ya. Kalau wanita saya kurang tahu, Anda bisa Google sendiri ya. Jadi cari aja makanan yang menambah estrogen. Intinya kalau makanannya dia sehat, pasti hormonnya tinggi juga ya. Anda usahakan makanan istri Anda sehat. Tapi kalau di Indonesia saya rasa makanan sudah cukup sehat ya. Makanan pokok nasi, sayur, dan lauknya ada telur, tempe, itu udah sangat sehat. Tetapi yang kedua yang lebih penting lagi adalah psikologi ya. Maksudnya apa? Stres. Nah, kalau istri Anda stres, ya dia tertekan, dia akan sulit untuk bisa memiliki libido yang tinggi ya. Nah,
Itu juga saya bahas di buku saya ya, Psikologis Menggapai Kepuasan Istri, di halaman 22 ya. Yang nomor satu itu adalah stres ya. Kalau sedang stres dia akan sulit sekali untuk bisa puas ya, atau bisa nafsu. Istilah gini ya, Anda sedang banyak utang. Ya, Anda sedang banyak utang, lalu Anda gimana mau bisa nafsu ya? Karena kehidupan sehari-hari aja nggak beres ya, apalagi mau berhubungan intim, pasti sangat sulit. Nah, selain itu psikologis ini juga ada hal lain ya, yaitu bagaimana dia pengalaman bersama Anda. Nah, kita sebut saja pengalaman bersama Anda. Nah, beberapa hal yang penting dalam pengalaman bersama Anda adalah apakah Anda mengecewakan ya? Apakah Anda istilahnya ya kasar dengan dia ya. Jadi nafsunya istri, nafsunya perempuan itu dimulai dari sebelum berhubungan intim ya. Dia dari sehari-hari dia sudah harus ditreatment dengan baik, diperlakukan dengan baik, jangan dimarah-marahin, jangan apalagi dipukulin, main tangan ya, disiksa ya. Ataupun dengan kata-kata yang kasar ya. Jadi kalau Anda kasar, dia juga akan sedih gitu ya. Dekat dengan Anda hanya pikirannya sedih gitu ya. Sedangkan kalau Anda penuh kasih sayang, Anda baik, lembut, di dekat Anda dia akan merasa dicintai ya. Sehingga dia akan terpikir untuk bernafsu ya. Kalau dia tertekan, bagaimana dia mau berpikir untuk bernafsu gitu ya. Nah, kecewa ini apa ya? Anda tidak pernah memuaskan dia sekalipun ya. Banyak orang yang diceraikan karena nggak pernah dipuaskan. Contohnya, belum masuk udah keluar. Loh, gimana? Ada teka-teki ya? Belum masuk udah keluar. Nah, itu adalah batangnya orang ya. Belum masuk, tapi udah ejakulasi. Nah, istilahnya ejakulasi dini tingkat parah ya. Belum masuk udah keluar, parah sekali itu kan. Nah, maka dari itu di channel ini kita memang sharing-sharing untuk membantu Anda supaya bisa lebih tahan lama ya. Nah, jadi kalau Anda masih mengecewakan istri, segera puaskan sekarang ya, supaya dia lebih sering minta ya. Gimana Anda berharap dia minta, sedangkan setiap kali minta Anda nggak beri ya. Dia kan minta untuk berhubungan intim, tapi kan sebenarnya dia minta untuk dipuaskan ya, bukan cuman mau berhubungan intim tanpa dipuaskan, nggak mau dia, maunya kan dipuaskan. Nah, kalau Anda memuaskan dia, pasti dia lebih sering minta duluan. Tapi kalau setiap kali minta nggak dipuaskan, dijamin dia nggak akan minta, bisa-bisa minta ke orang lain. Nah, makanya bisa Anda cek aja video-video saya yang lain ya, supaya Anda bisa memperbaiki performa Anda sebagai suami, bisa memuaskan istri Anda, dan lebih menjamin kesetiaan dalam berhubungan suami istri ya. Karena kalau nggak puas, itu adalah suatu sumber bagi perceraian dan perselingkuhan. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan ya untuk menambah libido istri. Pertama, makanan ya, Google aja ya, makanan itu banyak. Psikologis ya, tidak boleh stres ya. Hutang, masalah keluarga, masalah suami istri sendiri juga, masalah anak ya, dan macam-macam, semua nggak boleh ya. Stres itu boleh, tapi tingkatnya jangan terlalu tinggi gitu ya. Kalau terlalu tinggi, dia pasti akan memikirkan hal itu tersebut, tidak memikirkan yang lain-lain. Bahkan mau makan aja sulit ya kalau orang stres. Nah, yang terakhir adalah jangan Anda pengalaman bersama Anda itu gimana? Jangan Anda kasar ya. Anda harus lemah lembut dan penuh kasih sayang. Dan terakhir, jangan kecewakan dia. Justru ini kunci utamanya ya. Justru ini kunci utamanya. Kalau Anda sering mengecewakan dia dalam berhubungan intim, jangan harap dia untuk meminta ya. Bisa jadi dia minta ke orang lain. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kalau Anda ingin mendalami lebih lanjut, bisa cek di buku saya, Suami Sejati Vitalitas Pria. Ini isinya lengkap ya, mulai dari menambah ketahanan durasi batang ya, terapi metode 2 detik, menambah ukuran batang, teknik keras tegang maksimal ya, macam-macam. Foreplay ya, membuat istri klimaks hanya dengan foreplay ya. Jadi kalau batang Anda sudah putus asa ya, gak ada harapan lagi, pakai tangan pun bisa memuaskan istri Anda. Foreplay, G-spot ya, memainkan G-spot istri Anda. Tetap tegang setelah ejakulasi, bisa keluar berkali-kali ya. Dan juga ilmu tambahan lainnya banyak juga ya, meluruskan batang dan lain-lain. Nah, bisa cek juga video-video buku-buku saya yang lain ya, memperbesar alat vital dan juga 7 langkah atasi ejakulasi dini. Nah, demikian cara membelinya ada di akhir video. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan semoga bermanfaat bagi keluarga Anda. Terima kasih.
Untuk e-book atau buku digital mudah saja, tinggal Anda WhatsApp ke 081 333 08 7773. Untuk buku cetaknya juga bisa didapatkan melalui Tokopedia. Anda bisa search saja Suami Sejati Vitalitas Pria. Namun di sini perlu Anda perhatikan, tokonya adalah Toko Alternatif Kesehatan YT Kabupaten Jember. Harganya 222.000. Karena nanti banyak penipu ya. Ini tokonya harus benar, Alternatif Kesehatan YT. Jangan sampai salah, bintangnya juga 4,5, review sudah banyak ya. Jangan salah toko. Tersedia juga di Bukalapak dan di Shopee dengan judul yang sama. Nah, selain itu Anda juga bisa cek di etalase saya, ada juga buku-buku lain ya, buku-buku ejakulasi dini, buku pembesaran vitalitas pria, Anda bisa cek dan bisa juga Anda miliki dengan harga yang cukup murah. Tersedia juga di Tokopedia dan Bukalapak. Langsung aja dicek dan kontak saya. Terima kasih banyak.